Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada pagi ini saya mau mencoba review mobil Grand Livina tipe SV manual 1500 cc. Seperti ini teman-teman, saya mau review dari bagian eksteriornya dahulu. Ini untuk tampak sampingnya seperti ini. Ini bagian depannya seperti ini. Ini bagian samping kiri. Ini bagian belakang. Seperti ini teman-teman dari samping. Jadi kalau menurut saya sih untuk mobil ini bentuknya mirip wagon karena memanjang, kemudian tidak terlalu tinggi, cenderung pendek untuk LMPV sekelasnya. Kemudian untuk ground clearance-nya ini tapi masih lumayan tinggi, kecuali untuk yang tipe di atasnya Ultimate atau AWS yang menggunakan body kit. Dan untuk sistem pengeremannya ini yang belakang menggunakan tromol. Untuk bannya ini masih pakai ban bawaannya tahun 2013. Ini pakai Dunlop Sport 300, ukurannya 185/55 ring 15. Kemudian untuk suspensinya ini yang belakang masih belum independen, masih menggunakan solid beam kalau tidak salah, jadi pakai batang besi yang melintang dari kanan ke kiri. Dan untuk sistem pengeremannya masih menggunakan tromol, tapi ini ada keistimewaannya. Jadi untuk sistem pengeremannya ada sistem pembagi remnya yang bentuknya seperti balon itu. Jadi itu berdasarkan beban mobil. Jika bebannya berat, nanti akan menyesuaikan tekanan ke remnya, beban berat atau beban ringan. Kemudian untuk pengereman depan ini sudah cakram, suspensinya juga sudah independen, pakai MacPherson. Kemudian ini untuk kaca filmnya ini udah saya ganti yang lebih terang 40%, karena memang bawaannya tuh gelap sekali kaca filmnya. Dan menurut saya sih untuk kaca mobil ini tidak 100% bening, tapi ada agak gelap. Jadi ketika dipakai kaca film 40% pun masih gelap ini. Kemudian untuk yang depan ini tidak pakai kaca film. Terus untuk lampunya ini sudah pakai kristal multi reflektor, cuma memang menurut saya kurang terang kalau malam hari. Walaupun sudah tidak pakai kaca film, tetap kurang terang sih lampunya menurut saya. Ini depannya seperti ini, ada kromnya. Kemudian ini sebelah kiri seperti ini. Untuk spionnya masih polos untuk yang tipe ini, masih sennya masih di fender ya. Ini seperti ini sebelah kiri. Tuh antenanya masih pakai ini, antena model seperti mobil remote nih. Dia ini belakangnya seperti ini. biasa saja sih menurut saya.
lampunya juga masih bolam, sudah ada wipernya tapi belum ada defogger. Seperti ini teman-teman untuk posisi mengemudinya. Untuk tinggi saya 173, ini menurut saya cukup enak. Jadi untuk kakinya bisa lumayan agak selonjor, kemudian untuk kaki tangannya bisa menekuk lumayan ya. Jadi kaki bisa agak lurus, tapi untuk tangannya masih bisa menekuk. Untuk tinggi 173. Kemudian untuk joknya juga lumayan enak, empuk. Kemudian ini juga di joknya ini, di bagian paha di depan ini posisinya agak naik, jadi mendongak. Ini yang bagian belakang turun, depannya naik, jadi lumayan bisa menyangga paha, jadi bisa mengurangi ini kelelahan kalau perjalanan jauh. Jadi kaki tidak terlalu capek. Kemudian ini untuk setirnya ini hanya bisa tilt steering aja, belum bisa teleskopik, tapi sudah enak. Ini di tangan masih bisa menekuk, jadi tidak capek. Kemudian lagi untuk sandarannya juga empuk. Nah ini untuk sampingnya ini juga lumayan tebal dan empuk, jadi enak juga. Oke, saya mau coba duduk di bangku tengah dengan posisi bangku depannya ini di posisi ini, apakah masih lega atau sudah sempit. Kalau untuk di bangku tengahnya seperti ini dengan posisi paling mundur. Untuk posisi paling mundur ini masih enak, jadi jaraknya masih jauh. Kemudian ini kaki bisa masuk ke dalam, jadi bisa agak lumayan lurus, bisa agak selonjor. Kemudian untuk bantalan ini, paha ini juga posisinya mendongak, jadi lumayan di paha, cuma memang tidak seenak yang di depan. Ini agak lebih keras joknya, jadi mungkin kalau perjalanan jauh, mungkin untuk tinggi seperti saya ini, mungkin kalau udah di atas 4 jam mungkin udah capek. Kemudian untuk ini sebelah kanan enak, bisa untuk sandaran tangan. Kemudian ini sebelah kiri juga ada armrest, ini juga enak. Ada ini cup holdernya 2. Kalau untuk yang di sebelah sini nggak ada cup holdernya, jadi untuk yang belakang ini cuma 2 cup holder, sama ini di sini ada tambahan 1 lagi. Cuma ini kalau misalkan yang di tengah duduk bertiga, kelemahannya cup holdernya jadi hilang, jadi tinggal 1 di tengah. Kalau yang depan tadi di pintu juga tidak ada, hanya ada di tengah cup holdernya, hanya ada 2. Kemudian ini saya mau coba kalau di tengah seperti apa rasanya. Ya, ini menurut saya ini kelemahannya dari mobil ini, untuk duduk di tengah ini sangat tidak enak. Jadi untuk punggungnya ini karena tadi ada armrest, jadi ini keras, punggungnya sangat keras sekali dan menonjol, jadi kalau di punggung sangat tidak enak rasanya di sini. Kemudian untuk ini paha juga nggak bisa tersangga, karena kan ini yang tengah joknya lebih tinggi, jadi ini nggak bisa. Jadi kalau ini sih saya sarankan di tengah ini untuk anak kecil, aja, atau mungkin hanya untuk 2 orang saja untuk bagian tengah. Ya
Oke, nanti saya mau coba juga untuk yang baris ketiga seperti apa ini, tapi ini posisinya mungkin agak saya majukan setengah ya segini, jadi ini masih ada ruang, dan belakang supaya masih ada ruang juga ya. Ini untuk di bagian jok paling belakang seperti ini untuk sandarannya enak, ini bisa direbahkan ya. Ini posisinya udah yang paling rebah di belakang. Kemudian untuk kelemahannya ini di belakang ini tidak ada untuk AC nya tidak ada double blower mobil ini, jadi ini kelemahannya juga. Jadi untuk waktu pendinginannya mungkin lebih lama. Kemudian ini untuk ruang kakinya ini saya udah mentok ini dengan tinggi 173 dan paha tidak dapat tersangga. Ini menurut saya sih ini untuk mungkin orang yang tingginya di bawah 160 atau anak-anak. Tapi untuk joknya lumayan ini empuk ya, hampir mirip dengan yang baris kedua. Kemudian untuk jendelanya juga lebar, jadi kalau untuk anak-anak ini enak. Ini juga untuk sandaran kepalanya sebenarnya masih bisa di upgrade. Untuk yang tipe ultimate itu ada sandaran kepalanya, ini bisa diaplikasikan di mobil ini. Teman-teman, berikutnya ini saya mau coba review mesin mobil ini. Ini tipenya HR15DE untuk L10. Jadi emang ada dua, yaitu HR15 L10 dan L11. Memang agak berbeda ini untuk mesinnya. Kalau untuk akselerasi sih menurut saya ini cukup sih untuk menengah dan atasnya, jadi enak tarikan menengah atasnya. Cuma kalau bawahnya ini yang agak kurang, jadi kalau untuk stop and go itu di jalan menanjak terasa itu, jadi harus memainkan gas dan kopling supaya tidak mati mesinnya. Kemudian untuk mesinnya sih ini lebih canggih ya dari MPV sekelasnya pada zamannya. Jadi seperti kayak throttle bodinya ini udah pakai by wire, udah nggak pakai seling lagi. Kemudian untuk sensor-sensornya juga lebih banyak mungkin dari mobil sekelasnya di zamannya. Jadi memang harus lebih berhati-hati kalau servis, karena memang sensor-sensor itu sangat sensitif dan kalau salah penanganan bisa rusak. Dan untuk yang pernah saya ganti ini cuma ini aja, fan belt. Kalau untuk yang lainnya belum pernah saya ganti, saya cuma servis rutin, ganti oli saja. Mungkin karena mobilnya jarang saya gunakan juga, cuma untuk weekend. Kalau untuk harian kurang tahu juga untuk durability-nya apakah baik juga. Kemudian saya lihat di info di YouTube itu katanya untuk mobil ini kompresinya tinggi, jadi memang lebih panas. Jadi harus selalu dicek untuk ininya kulannya, pendinginan, supaya tidak overheat. Kemudian untuk bensin saya masih aman menggunakan pertalite. Kalau ada isu mobil ini ngelitik, mungkin karena kurang diservis. Ini kalau ini saya belum pernah sih mengalami ngelitik gitu ya. Kalau misalkan ditanjakan itu ngelitik sebentar itu mungkin ada, cuma kalau terus-terusan tidak. Kemudian untuk
Ini yang pernah saya ganti lagi di mesin udah nggak ada, paling cuma kampas rem. Kemudian untuk kaki-kaki juga masih aman ini selama saya pakai. Mungkin karena saya juga makanya kalau misalnya ada polisi tidur atau ada lubang di jalan itu saya pelan-pelan, jadi untuk kakinya sih masih awet. Tapi mungkin kalau untuk penggunaan berat, misalkan di polisi tidur tetap main hajar aja, mungkin bisa lebih umurnya lebih pendek kaki-kakinya, karena ini banyak pusing karet-karet di mobil ini. Oke teman-teman, demikian review mobil Nissan Grand Livina. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.